Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena firman-Mu mengingatkan kami, Engkau Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Pagi hari ini kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan yang menguatkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga kalau pagi hari ini kami masih boleh memuji, menyembah Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kasih setia Tuhan. Kami umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja bersatu hati, kami datang di hadapan Tuhan di rumah kami memanggil nama Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Betul, kami harus menghadapi badai, tapi Tuhan kuatkan kaki kami sehingga kami kuat berdiri menghadapi masalah. Betul, sampai hari ini kami belum melihat jalan keluar yang Tuhan kerjakan, tapi kami percaya penghiburan-Mu, kekuatan yang berasal daripada-Mu, Engkau sudah sediakan bagi kami. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang kembali kepada-Mu, mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami sadar hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Maka biarlah jiwa kami, tubuh kami memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab dari Tuhanlah kami terima pertolongan kami. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, mereka yang tergabung dalam live doa pagi ini, kami percaya pagi ini kami akan terima kuasa, urapan, mujizat. Bahkan yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terbelenggu dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ada kuasa tatkala kami diam di hadirat Tuhan, ada kuasa tatkala kami memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami kembali membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami tahu hidup kami tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perasaan-perasaan kami, tapi hidup kami ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini kami kembali membuka hati kami. Kami mau sendingkan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kita boleh kembali mengambil waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup karena kita tahu Tuhan memberikan kita kehidupan. Kita hidup karena kita tahu Tuhan yang pelihara kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari di rumah kita masing-masing sama-sama kita bilang, Tuhan yang pelihara hidup saya. Amin. Tuhan yang pelihara hidup kita, sehingga Alkitab katakan kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kita mencari Tuhan. Sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya pagi hari ini kembali saya mengajak setiap kita untuk ayo kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan bersama-sama kita mau lihat dalam Keluaran pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31.
Iya kan? Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan 31. Kalau ada anak-anak Tuhan yang pagi-pagi sudah megang handphone, baiklah dia pegang handphone untuk beribadah kepada Tuhan, ya kan? Jadi sekalipun kita lihat sosial media, tapi di sosial media kita juga beribadah kepada Tuhan. Kita cari Tuhan terlebih dahulu, karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 31 ya. Kemarin sepanjang hari Senin sampai dengan hari Rabu saya sudah bagikan tentang bagaimana sudah dikasih dalam Tuhan, Musa dipanggil Tuhan, namun segala daya upaya Musa menolak karena memang Musa memiliki kehilangan gambaran diri dia yang sebelumnya dia memiliki kekuasaan di Mesir. Tiba-tiba dia harus lari ke tanah Midian, dia harus mengembalakan kambing domba selama 40 tahun, hilang saudaraku. Sehingga akhirnya dia mulai khawatir, bisa nggak saya? Mampu nggak saya untuk datang kembali ke Mesir? Kalau Tuhan utus saya, kira-kira Tuhan perlengkapi saya nggak? Nanti kalau mereka tanya siapa yang mengutus kamu, saya mesti ngomong apa? Ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kekhawatiran yang menghampiri kehidupan Musa, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian atau Keluaran pasal yang keempat, maksud saya ayat 18 sampai dengan ayat 31. Perhatikan di sana. Lalu Musa kembali kepada mertuanya setelah bertemu dengan Tuhan dalam semak yang terbakar. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, yakni Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Sampai di sini saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya Musa memiliki keberanian. Ketika Musa memiliki keberanian, maka dia mengambil sebuah keputusan. Saya harus pamit, saya harus izin kepada mertua saya, gitu. Musa tahu tata krama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sekalipun Musa dalam pemakaian Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, tapi Musa sadar diri, masih ada orang tua di mana saya harus pamit, sekalipun itu mertua saya. Dia harus sadar diri. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Sebagai seorang mertua, Yitro mengizinkan ketika Musa melakukan sesuatu yang baik. Diizinkan oleh Yitro. Sehingga akhirnya Musa bisa pergi dengan damai sejahtera. Musa bisa pergi dengan pengharapan kekuatan, ya. Ayat 19 perhatikan. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian dalam semak yang terbakar itu, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Jadi memang Tuhan sudah mempersiapkan. Ini yang selalu saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan untuk siap diutus, maka Tuhan mempersiapkan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan persiapkan saya. Jadi nggak ada tuh istilah, aduh nanti dulu lah saya belum siap, aduh nanti dulu belum bisa. No, ketika Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan mau setiap kita mengambil keputusan untuk melayani Dia, maka Tuhan mempersiapkan kita. Segala sesuatu Tuhan persiapkan. Bahkan bukan hanya tongkat diberikan kepada Musa, tanda-tanda ajaib bisa menyertai Musa. Bahkan Tuhan mensupport Musa dengan orang-orang yang akan membunuhnya tidak ada lagi di Mesir. Bayangkan, sampai sedetail itu Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita melayani Tuhan, jangan takut. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, baik di gereja, di tempat kita melayani, di mana-mana tempat, di tempat kita bekerja, layani Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita tahu dari Tuhan kita menerima upah, ya. Ayat 19, ayat 20 sekarang. Kemudian Musa mengajak istri, mengajak anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan perhatikan saudara, tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Tongkat Allah ini bicara tentang penyertaannya Tuhan, bicara tentang berjalan bersama-sama dengan kuasa Allah. Sehingga Musa jadi percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena Tuhan menyertai. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan menyertai saya. Amin.
Karena Tuhan menyertai, maka kita percaya diri. Kalau Tuhan tidak menyertai, maka Musa menjadi orang-orang yang minder, merasa diri nggak layak. Kemarin kita sudah belajar. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Tatkala kita melayani Tuhan, tatkala kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di sepanjang kehidupan kita, kita tahu kita akan kuat menghadapi apapun. Sama-sama bilang sama saya kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Tongkat Allah itu yang diubah menjadi ular itu ada bersama-sama dengan Musa. Ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, ini pesan Tuhan saudaraku, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Jadi tidak ada pendeta yang buat mujizat, tapi Tuhan buat mujizat melalui pendeta itu. Iya saudara ya, lihat, sama Tuhan bilang sama Musa, mujizat yang telah kuserahkan, mujizat yang telah kuberikan kepadamu. Jadi pembuat mujizat adalah Allah sendiri. Sehingga akhirnya Musa belajar untuk berani menghadapi setiap apa yang harus dihadapi dalam pelayanannya. Kenapa? Karena tanda-tanda heran ini, mujizat ini menyertai dia. Bukan Musa yang membuat, tapi Tuhan yang memakai Musa menyalurkan kuasa untuk membuat mujizat. Ya saudara dikasih dalam Tuhan. Ayat 24, ayat 23 dulu. Ayat 22. Maka engkau, tetapi ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun begini, firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit hatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Kita tahu bersama peristiwa sunat dari Abraham, saudaraku, bahwa ini adalah tanda perjanjian antara Abraham dan keturunan-keturunannya. Ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu, perjanjian itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu sama seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu percayalah bangsa itu, yakni bangsa Israel. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel itu dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Orang kalau tahu diri, sadar diri, doanya udah dijawab. Orang kalau tahu diri, sadar diri bagaimana Tuhan membela, menolong, maka orang itu datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan udah ditolong, udah dibukakan jalan, udah disertai, udah diselamatkan, masih sulit untuk datang kepada Tuhan. Saya berdoa agar kita bukan menjadi orang-orang yang sulit untuk menghadap Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Sadar diri bahwa kita sudah diselamatkan. Sadar diri bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Sadar diri bahwa Tuhan sudah bukakan jalan buat kehidupan kita. Ayo cari Tuhan, ayo bersyukur, ayo beribadah kepada Tuhan. Ya, nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perikop ini ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita, yakni penyertaan Tuhan. Karena Musa ketika dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir, sudah dikasih dalam Tuhan, Musa tidak berjalan sendiri. Alkitab mencatat maka Musa
memegang tongkat yang daripada Allah. Sehingga akhirnya ini membuktikan bahwa dia tidak berjalan sendiri. Itu sebabnya kita ingat perkataan Tuhan kepada Musa sebelumnya pada saat Musa akan diutus. Tuhan bilang apa kepada Musa? Bukankah aku menyertai engkau? Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan lupa bahwa kita disertai Tuhan. Dari mana saya tahu bahwa ada banyak dari kita anak-anak Tuhan lupa bahwa kita disertai Tuhan? Lah buktinya masih ada orang-orang yang khawatir menghadapi hari hidup. Orang Kristen sering beribadah bahkan melayani Tuhan, tapi ketika mendengar 2023 gelap, 2023 penuh dengan goncangan ekonomi, mulai khawatir. Bukankah kita tahu bahwa Allah menyertai kita? Bukankah kita tahu namanya akan disebut orang Immanuel? Allah yang sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku menyertai engkau, kata Yesus, sampai kepada kesudahan zaman. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari kita buat langkah profetik ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya selalu disertai Tuhan. Musim boleh berganti, masalah boleh ada yang baru, tapi penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, itu selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Ini yang Musa alami. Musa sadar diri, Musa akhirnya tahu, aku tidak berjalan sendiri, aku tidak membebaskan bangsa Israel seorang diri hanya berdua bersama Harun. No, aku memegang tongkat yang merupakan kuasa Allah yang berjalan bersama-sama dengan aku. Ini yang membuktikan, dan ini yang seharusnya membuat kita anak-anak Tuhan tetap kuat menghadapi apapun, saudaraku. Berita-berita yang kau dengar, masalah-masalah hidup yang kau hadapi, harusnya tidak bisa menggoncangkan imanmu dari apa yang firman Tuhan katakan. Pada akhirnya kitalah yang mengambil keputusan. Apakah kita mau membuat diri kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dengan segala apa yang dunia tawarkan, atau kita memilih saya tetap fokus kepada firman Tuhan, karena saya tahu apa yang difirmankan Tuhan pasti yang akan terjadi. Dan firman Tuhan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang kau hadapi, aku bersama-sama denganmu. Kita putuskan apa yang mau kita pilih. Baik memilih mendengar apa kata tawaran dunia yang membuat kita takut, khawatir, cemas, atau kita tetap memegang firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Keputusan ada di kita. Sama-sama bilang sama saya, keputusan ada di saya. Amin, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, baik umat Tuhan yang bergabung melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, maupun Zoom pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan kau hadir dan bergabung bersama-sama dalam doa pagi online. Kita diingatkan hari ini bahwa kita gak pernah berjuang sendiri. Kita diingatkan bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun badai hidup bisa ada, bisa menghampiri hidup kita. Namun kita tahu, saya nggak pernah berjuang sendiri. Saya tahu ada tangan Tuhan yang kuat. Saya tahu ada penyertaan Tuhan. Saya tahu ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan saya. Hal yang sama diingatkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Allah yang menyertai mereka. Markus pasal 16, Markus pasal 16 ayat 17 dan ayat 18. Coba kita lihat. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi buat orang-orang yang percaya akan penyertaan Tuhan, ada tanda-tanda yang akan mengiringi engkau melayani Tuhan. Akan ada tanda-tanda yang mengikuti engkau dalam engkau bersama dengan Tuhan. Apa tanda-tandanya? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bukan kita yang diusir setan. Iya kan? Ada banyak orang Kristen diusir setan, bukan ngusir setan, saudara. Ketakutan. Baru ngedengar bunyi pintu sedikit. Apa itu? Apa itu? Saudaraku, kita diberikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya diberikan kuasa. Amin.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini penyertaan Tuhan, bukan kita yang buat. Kita hanyalah representasinya Tuhan. Kita hanyalah penyalur dari apa yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Kenapa tanda-tanda ini perlu menyertai kita? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang minder. Aduh, bener gak ya Tuhan menyertai saya? Kan kita gak lihat. Tapi ketika tanda-tanda ini kita lihat, kita tahu ini bukan saya, tapi Tuhan yang mempercayakan kuasa ini buat saya. Ketika saya berjalan di tengah-tengah muka bumi ini. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita harus sadari hal ini. Oh, kita tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menguatkan kita. Ada tangan Tuhan yang meneguhkan kita. Rasul Paulus mengeluarkan statement ini karena dia tahu dia disertai Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Sama-sama bilang sama saya dapat menanggung masalah saya. Ayo. Di rumah kita masing-masing sama-sama bilang sama saya dapat menanggung masalah saya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu saya tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Dia yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Wow. Saudara, saya percaya betul kalau kita sadari akan hal ini, kita nggak jadi orang-orang Kristen yang gampang khawatir, dengar berita sedikit takut, dengar berita sedikit khawatir. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Betul, kita mesti waspada, tapi jangan sampai spirit ketakutan itu menghinggapi pikiran kita. Karena Allah tidak pernah membiarkan dan memberikan kepada kita roh ketakutan. No. Karena itu patahkan dalam nama Yesus. Kita tahu kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kita percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan ada kok atas hidup kita. Nah, saya pelajari beberapa hal saudara dikasih dalam Tuhan. Selama kita berjalan bersama Allah, selama Allah menyertai langkah kehidupan kita, maka yang pertama, kita hidup dalam pemeliharaannya yang ajaib. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Betul saudara kerja, betul saudara berbisnis, betul saudara usaha, tapi yang memelihara hidup saudara bukan pimpinan saudara, bukan bos saudara, bukan rekanan bisnis saudara. No, Tuhan yang pelihara saudara dan saya. Dialah yang memberi kita hidup. Dia yang pelihara kita. Amin saudara. Dia yang pelihara kita. Kalau Tuhan yang pelihara kita dengan cara Tuhan yang ajaib, apa yang kita takutkan? Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat yang pertama jelas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita tahu Tuhan sebagai gembala ada dalam hidup kita, maka kita tahu hidup kita tidak akan kekurangan. Sekalipun bu, suamimu pelit. Sekalipun pak, istrimu kalau udah duitnya masuk ke dompet, udah hilang, ya kan, hilang udah menjadi milik dia sendiri. Tuhan tetap memelihara saudara. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan hidup dalam kehidupan kita dan Dia akan memelihara kita dengan cara yang ajaib. Lihat perkataan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Lihat tuh saudara ya. Ulangan 29 ayat 5. Saya mau bagikan hal ini agar kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Betul, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang saudara. Alkitab bilang bahwa dunia ini akan digoncang. Apa yang bisa digoncang akan digoncangkan. Termasuk iman anak-anak Tuhan di akhir zaman akan digoncangkan. Sehingga iman kita jadi iman yang tahan uji gitu loh. Karena iman itu harus mengalami ujian, harus ada prakteknya. Ketika Abraham bilang aku percaya kepada Tuhan, diujilah Abraham bahwa dia dimintalah anak Ishak untuk diberikan. Apakah engkau percaya kepadaku Abraham? Abraham kasih, diuji kepercayaan. Iman kita akan diuji. Benarkah engkau percaya bahwa Tuhan pelihara hidupmu? Benarkah engkau percaya bahwa Tuhan menyertaimu? Itu akan ada pengujian. Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita.
Jadi kalau tahapan-tahapan ini atau hari-hari ini kita sedang mengalami goncangan ekonomi dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, ingat, mungkin hari-hari ini engkau sedang digoncang. Engkau sedang diuji iman. Tetap pegang firman. Tetap percaya bahwa hidupku Tuhan yang pelihara dengan ajaib. Ulangan pasal yang ke-29 ayat 5 bilang begini, saudara. 40 tahun lamanya, kata Tuhan, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Lihat perkataan Tuhan pada firman Tuhan bagi orang-orang Israel. Tuhan memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun berjalan. Apa yang Tuhan bilang? Kasutmu tidak rusak. Bayangkan 40 tahun berjalan di padang gurun. Kalau sendal kita udah tipis, bukan cuma tipis, tinggal telapak kaki kita kali, saudara. 40 tahun. Tapi Tuhan bilang kasutmu tidak rusak, jubahmu tidak rusak. Ini membuktikan bahwa Tuhan pelihara kehidupan kita secara ajaib. Sama-sama bilang sama saya, secara ajaib. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang, semua dengan cara-cara yang ajaib. Sampai hari ini saya mau infokan kabar baik ini. Sampai hari ini mujizat masih terjadi. Amin. Jangan takut. Ketika segala sesuatu digoncangkan, jangan takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dan kalau Dia adalah Allah kita, Allah yang ajaib, maka Dia akan memelihara kita dengan cara-caranya yang ajaib. Kita nggak pernah terpikirkan bagaimana Tuhan pelihara kita, tapi yang kita tahu, saya tidak akan pernah kekurangan suatu apapun baik. Itu kita imani. Amin. Yang kedua, selama kita berjalan bersama-sama dengan Allah, maka yang pertama kita hidup dalam pemeliharaannya yang ajaib, dan yang kedua kita aman dalam perlindungannya. Haleluya. Jadi ketika kita disertai oleh Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Allah dalam kita mengiring Tuhan, yang pertama kita dipelihara dengan ajaib. Yang kedua, Dia menjagai kita. Dia membuat kita aman dalam perlindungannya. Coba lihat Mazmur 91. Kalau saudara baca dari awal juga, ini bukti penyertaan Tuhan, bukti aman di dekat Tuhan, ya. Mazmur 91 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Ini membuktikan bahwa selama kita mengiring Tuhan, kita aman. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, ada orang yang berusaha merugikan hidup saya, dan dia bisa. Kita percaya Roma 8 ayat 28 akan digenapi. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin quote and quote dan tanda kutip merugikan kita, menyakiti hati kita, berarti memang Tuhan izinkan, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti terjadi, dan apa yang Tuhan tidak izinkan tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu, berarti Tuhan sedang membentuk karakter kita, mendewasakan kita, dan membuat kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, selama kita berjalan bersama-sama dengan Allah, maka kita aman dalam perlindungannya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya aman dalam tangan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu membuktikan bahwa kita aman apapun yang kita lewati. Kita aman. Amin. Ini yang menjadi rasa syukur kita. Tuhan, kenapa kita bersyukur setiap hari?
Kenapa kita pagi hari mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita tidak ada dalam satu ruangan yang sama. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mendengarkan bersama-sama pujian penyembahan, bahkan merenungkan firman Tuhan, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tujuannya satu, bukan gaya-gayaan, supaya kita menyadari ketika firman Tuhan kita dengar, maka kita tahu ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib, ada keamanan yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Bahkan ketika iblis berusaha menghancurkan hidup Ayub, apa yang iblis bilang? Iblis tahu akan hal ini, saudara, bahwa ada pagar perlindungan dalam tubuhnya Ayub, dalam rumahnya Ayub, dan segala apa yang dimiliki Ayub itu ada pagar. Siapa yang buat pagar? Tuhan. Tuhan yang memagari pagar hidup kita. Tuhan yang memagari hidup kita. Tuhan yang mengelilingi pagar kasih karunia itu dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga kalau ada iblis mau buat sesuatu, ada orang jahat membuat sesuatu, kalau Tuhan tidak izinkan, gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan dan terjadi, berarti ada maksud Tuhan yang mungkin sampai hari ini kita belum mengerti. Tapi kita percaya pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, ujian-ujian, tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidupku tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Sebab Allah setia, Allah menyediakan jalan keluar bagi kita. Jadi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, selama kita berjalan bersama-sama dengan Allah, maka yang pertama, kita hidup dalam pemeliharaan yang ajaib. Yang kedua, selama kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kita aman dalam perlindungannya karena ada pagar di sekeliling kita, sekeliling keluarga kita, sekeliling pekerjaan kita. Dan yang ketiga, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, maka damai, sejahtera, dan kebahagiaan itu ada dalam hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera Allah, kebahagiaan itu ada dalam hidup kita. Kapan itu ada dalam hidup kita? Nah, ini yang saya mau bagikan. Coba lihat, saudara, Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18. Coba saudara lihat di sana apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 bilang begini: sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, sekiranya engkau merenungkan firman Tuhan, sekiranya kita memandang firman Tuhan, sekiranya kita terus tinggal dalam firman Tuhan, maka janjinya jelas. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang terus menerus ada dalam kehidupanmu. Saudara, ada banyak dari kita mengejar kebahagiaan, mengejar damai sejahtera, tapi tidak mencari Tuhan. Kita nggak akan pernah dapatkan damai sejahtera, kita nggak akan pernah dapatkan kebahagiaan di luar daripada Tuhan. No. Kalaupun kau dapat, itu sifatnya sementara. Kalaupun kau dapat kebahagiaan, kau bilang, oh saya dapat kok ketika saya have fun, ketika saya jalan-jalan ke luar negeri, ketika saya memiliki segala sesuatu, saya senang, saya damai. Itu bukan damai, bos. Itu bukan bahagia. Itu semu. Ketika semua diambil oleh Tuhan, kau akan kehilangan damaimu, engkau kehilangan kesejahteraanmu, engkau kehilangan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera yang sejati adalah tatkala kita tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya disertai Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya dijaga Tuhan. Itu yang membuat saya damai. Itu yang membuat saya memiliki kebahagiaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tahu kita disertai Tuhan, kita tahu kita ditolong Tuhan, kita tahu kita dibela Tuhan. Maka pesan terakhir dari firman Tuhan hari ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam hidupmu, tapi satu hal ini saya ajak setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti live doa pagi hari ini:
Jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena apapun. Tuhan terlalu baik dengan segala apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Dia sudah selamatkan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia pelihara hidup kita. Tetap cari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang memelihara hidup kita dengan ajaib. Dia Tuhan yang menjaga kita, membuat pagar di sekeliling hidup kita sehingga kita aman. Dan Dia Allah yang menyediakan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kita mengiring Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih setiamu, karena anugerahmu ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan firman-Mu, bahwa kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Selama kami berjalan bersama-sama dengan Allah, kami tahu Tuhan memelihara hidup kami dengan ajaib. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang, Tuhan, hamba percaya Engkau tetap memelihara hidup mereka dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Cara yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, cara yang tidak pernah kami pandang dan ketahui sebelumnya. Seperti itulah Tuhan pelihara kami. Sebagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan cara-cara-Mu yang ajaib, kami tahu, maka hidup kami terpelihara. Kami tahu ada kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di muka bumi ini, baik kegoncangan ekonomi, kegoncangan hal-hal yang lain, yang pada akhirnya membuat anak-anak Tuhan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ketika firman kami dengar, hari ini kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri, kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menyertai kami, ada tangan Tuhan yang menolong kami, ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami, sehingga kami terpelihara dengan cara-Mu yang ajaib, dan kami aman di dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berhenti menyampaikan firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berbicara bagi hati kami. Engkau terus menuntun anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap terus dekat dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang menyediakan kepada kami kebahagiaan, damai sejahtera yang tidak pernah berujung. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai langkah hidup mereka, apapun yang mereka hari-hari sedang gumuli. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang tolong agar mereka mampu, agar mereka tetap terus berdiri, dan mereka menyelesaikan pergumulan masalah mereka dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Pergumulan rumah tangga mereka, kalau ada suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istrinya, kalau ada istri-istri yang sudah pergi meninggalkan suaminya, dan hari ini pasangan mereka itu menangis di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahu setiap tangisan, setiap tetesan air mata kami ditampung di kirbat Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan rumah tangga dan anak-anak-Mu ya Allah, sehingga suami-suami kembali kepada istri-istri yang sah, istri-istri kembali kepada suami-suami yang sah di dalam nama Yesus. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia, dan apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa karena hamba percaya doa kami orang benar sangat besar kuasanya. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat usaha, bisnis, ekonomi mereka, dagangan mereka, pekerjaan mereka, kalau ada di antara mereka takut menghadapi hari-hari depan, Tuhan, hamba berdoa, segala roh ketakutan, roh kekhawatiran, kecemasan, aku cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Aku gantikan dengan damai sejahtera yang berasal daripada Allah di dalam nama Yesus, sehingga kami tahu kebenaran firman Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dibuat tangan Tuhan berhasil. Beri hikmat bagi mereka dalam mengelola setiap apa yang Tuhan titipkan. Tuntun dan dipertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik.
Pagi hari ini kami juga sepakat bersatu hati berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami terus berdoa karena kami tahu firman-Mu hari ini kami dengar. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi hari ini di tempat di mana mereka tinggal saat ini. Dan kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Berserulah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami berdoa karena kami tahu Yesus kami adalah penyembuh kami. Kami berdoa karena kami percaya ya Tuhan, bilur-bilur-Mu itulah yang menyembuhkan kami. Dan hari ini setiap mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit kami sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan dengan iman kami katakan, oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini. Mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami ucapkan berkat. Mungkin mereka adalah orang tua kami, suami, istri kami, keluarga kami yang mungkin belum mengenal Yesus, atau mereka yang hidup telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Kami berdoa bagi mereka. Kami sebutkan nama mereka dalam doa-doa kami. Kami mengasihi mereka. Kami rindu Tuhan, tuntun mereka dalam jalan-jalan terang-Mu ya Tuhan. Pertemukan mereka dengan apa yang harus mereka lihat. Kuasa-Mu dinyatakan atas hidup mereka. Kami berdoa bersatu hati dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Setiap lutut bertulut menyembah Yesus sebagai Raja di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Mereka berdoa karena mereka tahu mereka perlu Tuhan, mereka butuh Tuhan, mereka sadar diri, mereka mencari Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dari tempat ini. Orang-orang muda diberkati Tuhan, masa muda mereka diberkati Tuhan, hari depan mereka diberkati Tuhan. Hamba ucapkan berkat studi mereka diberkati Tuhan. Kalaupun mereka bekerja, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan lihat orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan pagi hari ini. Mereka rindukan agar Tuhan memakai masa muda mereka untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga generasi mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mencari pasangan hidup, Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati dan membukakan jalan-jalannya bagi mereka. Mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai, menghargai hidup mereka, anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pertemukan mereka dengan hal-hal yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tuntun dalam jalan-jalan Tuhan, masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan satu dengan yang lain ya Tuhan, sedang ada clash, sedang ada hubungan yang retak antara orang tua dengan anak, orang tua dengan anak-anak, mertua menantu, bahkan adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari hubungan mereka sedang tidak baik. Tapi mereka sebagai anak-anak Tuhan sadar mereka perlu menjadi pembawa damai. Itu sebabnya kalau ada di antara mereka yang hari ini merindukan kedamaian terjadi, pemulihan, rekonsiliasi terjadi, taruh tangan kananmu di dada saudaraku. Hamba berdoa buat mereka Allah di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, sehingga hubungan anak dengan orang tua dipulihkan, hubungan mertua dengan menantu dipulihkan, hubungan adik dengan kakak yang retak dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu tergenapi. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak Tuhan dalam tangan Tuhan yang kuat. Pada akhirnya kami mengucap syukur.
Allah menyertai hidup kami, Allah menuntun langkah kami, Allah memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Bahkan secara khusus pada hari ini kami berdoa buat kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Kota di mana kami usaha bisnis diberkati oleh Tuhan. Ekonominya diberkati, pemimpin-pemimpin daerahnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada keamanan, ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan kami berdoa sehingga kota di mana kami beribadah, kami tinggal aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini. Itu sebabnya kami bersatu hati mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Indonesia sehingga ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia maju, ekonomi Indonesia diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, lurah, camat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan RT RW, Tuhan mereka pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan mereka biar mereka hidup dipimpin, tuntun dan diarahkan oleh jalan-jalan Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus secara khusus buat pemilihan umum di tahun 2024. Tuhan campur tangan sehingga keadaan kondusif, keadaan aman. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah yang ditabur di bangsa kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas Indonesia. Indonesia dalam penjagaan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa digagalkan setiap rencana-rencana jahat yang akan terjadi di bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Terjadi kuasa Allah memagari bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga pemimpin-pemimpin partai yang ada, KPU yang ada dalam mengerjakan dan mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur karena hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami terima sesuatu dan kami kuat menjalani hidup ini karena kami tahu kami tidak pernah berjuang seorang diri. Betul, badai hidup masih harus kami hadapi, masalah harus kami temukan. Kami tahu ada pembentukan, ada pendewasaan, karena setiap kami harus memikul salibnya masing-masing. Tapi kami percaya kami tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami perkatakan apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang kuat menghadapi hidupnya, menjalani hidupnya. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang tahu diri, orang yang sadar diri bahwa kita perlu Tuhan dan kita butuh Tuhan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali besok ketemu dalam doa pagi jam 4.30. Pastikan setiap kita mengambil waktu memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, karena kita percaya di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang membuat kita kuat, Tuhanlah yang meneguhkan hati dan hidup kita, dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap terus berdiri menghadapi badai hidup setiap kita. Doa saya menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.